Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu rijalul hadis. Atau dalam buku ini disebut tarikh ar-ruwat atau tarikh ar-ruwat, yang artinya tarikh para perawi. Bagaimana sih kita dapat mengetahui kelahiran perawi, wafatnya, terus bagaimana cara perawi tersebut meriwayatkan hadis? Nah, itu dapat kita pelajari di ilmu rijalul hadis. Jadi kita masuk kepada definisi dari at-tarikh. Menurut bahasa at-tawarikh adalah bentuk jama dari at-tarikh. Yang artinya ini at-tarikh itu sejarah. Sedangkan secara istilah pengetahuan mengenai waktu, yang menyangkut di dalamnya kondisi perawi. Baik tempat lahirnya, wafatnya, dan kejadian yang dialaminya. Pada ilmu ini kita akan mengenal perawi hadis. Apa sih tujuan pembahasan ini, tujuan manfaat kita mendalami ilmu rijalul hadis ini? Yang pertama itu tujuannya itu mengetahui sejarah kelahiran perawi ini. Jadi sama seperti istilahnya, sama seperti definisi secara istilah. Jadi tujuan pembahasan ini adalah mengetahui sejarah kelahiran perawi dan teknik mendengarkan perawi dari para guru. Terus sekarang kita bahas keutamaan dan manfaatnya. Nah, keutamaan itu ilmu ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika perawi melakukan kebohongan, maka kita akan menelusuri sejarah mereka. Dan di antara manfaatnya adalah mengetahui tersambungnya atau terputusnya sanad. Ya, jadi melalui ilmu ini juga kita bisa mengetahui apakah hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu
yaitu hadis hasan, hadis sahih atau hadis dhaif. Nah, kita mengetahui lewat mengenal sejarah para perawi tersebut. Di sini kita bakal mengetahui. Terus kitab yang terkenal itu ada kitab Al-Wafayat karya Ibnu Sadr Muhammad bin Ubaidillah Ar-Rabai. Ini seorang ahli hadis dari kota Damaskus yang wafat pada tahun 379 Hijriah. Dia menyusun 2 kitab sunan. Yang selanjutnya ada lampiran-lampiran pada kitab terdahulu, diantaranya kitab karya Al-Qatani, kemudian kitab karya Al-Aqfani, kemudian karya Al-Iraqi dan seterusnya. Jadi ini kitab-kitab yang terkenalnya. Terus di sini ada contoh-contoh fakta sejarah. Di sini banyak banget ya contohnya. Yang pertama ada pendapat yang benar tentang umur Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu adalah 63 tahun. Jadi ini ada pendapat mengenai umur Rasulullah dan para sahabat. Terus yang pertama ada Rasulullah wafat pada waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar wafat pada Jumadil Ula tahun 13 Hijriah dan Umar wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Utsman terbunuh pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah dan umurnya 82 tahun. Namun ada yang mengatakan 90 tahun. Ali terbunuh pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Terus yang selanjutnya contohnya itu ada 2 orang sahabat yang hidup 60 tahun pada masa jahiliyah dan 60 tahun pada masa silam, dan keduanya wafat di Madinah tahun 52 Hijriah. Keduanya yakni Hakim bin Hizam, Hasan bin Thabit. Terus contoh yang selanjutnya ada para pemilik mazhab yang mempunyai pengikut. Yang pertama ada An-Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah, lahir pada 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan selanjutnya Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 104 Hijriah dan wafat pada tahun 240